Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahi yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia, keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan dan kemauan, sehingga pagi hari ini kita bisa mengawali rangkaian ibadah bulan Ramadan hari ini dengan jamaah subuh di masjid ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya baru sadar ya, ternyata saya datang ke masjid tadi kira-kira berapa menit setelah azan. Sholat 2 rakaat, tunggu sulit banget ya, komat-komat. Ternyata mungkin di sini ada SOP-nya, komat 10 menit ya, 10 menit setelah azan. Ya saya cuma tanya, mboten kesuwen ya 10 menit ya. Saya kalau di kampung Demblasari itu, saya baru sadar setelah sholat isya saja, saya sudah selesai sholat isya jamaah itu, di sini baru komat ya. Ya monggo gimana ada pertimbangan karena kampung besar mungkin ya, perumahan besar, ada yang dari ujung paling selatan jalannya butuh 10 menit, sehingga saya ingat hadis Rasulullah kan pernah ditanya, ya Rasulullah ayul amali afdal, ya Rasulullah amal yang paling utama itu apa itu? Rasulullah kan kemudian menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat, kalau terjemahan secara harfiah kan sholat pada waktunya. Nah ini ikhtilaf ya, diperdebatkan di kalangan ulama. Sholat pada waktunya itu apa? Ada yang mengatakan sholat pada waktunya ya kalau subuh itu mulai, subuh tadi mancing jam berapa ya, 4:30 sampai mungkin 5:30, itu sholat masih pada waktunya, kan benar? Kalau zuhur ya berarti jam 11.45 sampai jam 14.45-an, jadi 2 atau 3 jaman itu. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan as-sholatu ala waktiha itu as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Jadi kalau subuh itu jam 4.30, berarti ya di awal waktunya, berarti 4.30-nya itu. Jadi logika kita mengatakan sholat semakin awal itu mestinya semakin bagus. Ya ini untuk guyonan saja, nggak tahu. Kelamaan kayaknya nunggu 10 menit. Karena kalau kita perhatikan janjane karakter dan tipologi jamaah itu ya sama saja. Ada yang memang sregep datang bahkan sebelum adzan sudah di masjid. Ada yang memang di rumah itu sengaja nunggu komat. Setelah komat baru berangkat itu. Jamaah rahimakumullah itu sekedar pembahasan nggak terlalu penting mungkin. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, dalam bulan puasa seperti ini ada beberapa hadis atau ayat Al-Quran yang laris gitu, yang terkenal karena terkait dengan bulan Ramadan. Salah satunya adalah hadis yang ini juga sudah kita hafal sejak kecil ya. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Ketika datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ughliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka dikunci, lalu wa suffidat asyayatin, setan-setan dirantai atau dibelenggu. Yang pertama, pintu surga dibuka. Nah pertanyaannya, kita pernah melihat surga? Kan belum ya. Apakah surga sekarang ini sudah ada apa belum? Punenten apa dereng nggih? Ya wallah alam juga nggak tahu. Tapi kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Rasulullah di-mi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha itu di mana juga nggak tahu. Waktu itu Rasulullah menyatakan beliau diperlihatkan surga dan neraka. Nah, berarti kan surga dan neraka itu sudah ada ya, 1500 tahun yang lalu. Tapi
wallahu alam, hanya Allah yang tahu, hanya Rasulullah yang tahu yang dimaksud dengan pintu surga dibuka itu apa. Tapi kalau kita membuat perumpamaan atau kiasan, bisa saja yang dimaksud dengan pintu surga itu adalah pintu-pintu menuju surga ini. Apa pintu-pintu yang menuju surga? Ya masjid, tempat ibadah, tempat kebaikan. Pada bulan Ramadan ini kan dibuka seluas-luasnya. Semua sarana kebaikan pada bulan Ramadan itu terasa mudah dilakukan, ya, sedekah dan seterusnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan surga, pintu surga dibuka, yaitu pintu-pintu menuju ke surga. Termasuk ilmu, majelis ilmu itu kan disebut sebagai Riyadul Jannah, ya, taman surga. Ya, ngaji di bulan Ramadan kan relatif juga lebih ringan, terasa lebih ringan daripada ngaji di selain bulan Ramadan. Begitu juga pintu neraka ditutup. Ya, mungkin yang dimaksud itu adalah pintu-pintu menuju neraka, kurang lebihnya seperti itu. Saya lihat di TV itu, di berita itu, di beberapa daerah, pemerintah daerahnya melarang membuka tempat-tempat, misalnya diskotek, hiburan malam dan seterusnya. Itu kan berarti pintu-pintu menuju neraka ditutup, kira-kira begitu. Saya nggak tahu di Jogja ini ada kebijakan dari gubernur atau kepala daerah tentang itu apa enggak. Lalu yang terakhir, setan-setan dibelenggu. Nah, yang terakhir ini pertanyaan yang sering muncul ke kita adalah, kalau setan dibelenggu atau dirantai, itu artinya kan setan sudah nggak bisa menggoda, ya? Padahal tugas tupoksi, tugas pokok dan fungsi setan diciptakan oleh Allah itu katanya menjerumuskan manusia, ya, dari segala arah, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah manusia, ya. Nah, kalau setan dibelenggu selama bulan Ramadan, mestinya logikanya tidak ada maksiat dan dosa pada bulan Ramadan, gitu. Karena aktor atau penggoda dari manusia sudah dibelenggu. Nah, pertanyaannya, kenapa pada bulan Ramadan masih banyak maksiat dan dosa? Ini jawabannya apa, Pak? Saya yakin mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah baca kira-kira di beberapa buku atau mendengar dari penceramah. Kira-kira penyebabnya apa, nggih? Emang susah ya menjelaskan. Tapi saya menggunakan analogi atau kiasan begini, Bapak Ibu. Jadi setan ketika menggoda manusia, menggoda kita untuk berbuat dosa, untuk melakukan suatu perbuatan dosa, lalu kita turuti perbuatan dosa itu. Mungkin begitu setelah dosa itu kita lakukan, lalu kita tobati dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka mestinya yang namanya tobat yang nasuha, ya, tobat yang sebenarnya itu kan, dosa itu cukup sekali dilakukan. Karena syarat dari tobat nasuha itu adalah komitmen untuk tidak mengulangi dosa yang sama, gitu. Artinya dosa sekali sudah selesai. Begitu kita melakukan dosa, kita tobati, ya selesai, putih lagi, gitu. Cuma celakanya kan di antara kita itu rata-rata banyak di antara kita itu komitmen untuk tidak mengulang dosa yang sama itu kurang, gitu. Ya, apalagi dosa-dosa yang masuk kategori dosa kecil, ya, dianggap ngerasani orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Kalau bapak-bapak ya melihat sesuatu yang diharamkan, itu kan kita anggap itu dosa kecil yang kita sendiri nggak yakin apakah kita bisa tidak mengulang dosa itu atau enggak. Jadi begitu satu dosa kita lakukan, lalu dilailah ditobati, terus hari berikutnya melakukan dosa yang sama, hari berikutnya melakukan dosa yang sama, maka keberulangan sebuah dosa, sebuah maksiat ini pada akhirnya akan menjadikan atau menjadi sebuah sifat, watak, dan karakter, gitu kan? Jadi suatu perbuatan, cara berpikir yang dilakukan secara berulang-ulang. Bayangkan kita hidup berhari-hari, bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Suatu perbuatan yang kita lakukan secara berulang-ulang itu pada akhirnya akan menimbulkan, menjadikan perbuatan itu sebagai karakter dan watak pada diri kita. Nah, itu hati-hati, naudzubillah, jangan sampai ada perbuatan dosa yang itu sudah menjadi karakter, menjadi watak kita itu. Jika sebuah perbuatan itu sudah menjadi watak dan karakter kita karena
dilakukan secara berulang-ulang, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka setan sudah nggak penting lagi gitu loh. Setan sudah pensiun gitu. Kenapa? Secara otomatis kita akan melakukan perbuatan dosa itu bukan karena godaan setan, tapi karena perbuatan itu sudah menjadi karakter yang ada dalam diri kita itu. Maka nggak ngaruh setan di di penjara, digembok, di rantai atau enggak ngaruh. Kita sudah, naudzubillah kasarannya, kita sudah berperilaku seperti perilaku setan. Dan mungkin tafsirannya atau penjelasan tentang sufidat asyaiton itu kurang lebihnya seperti itu. Maka dalam satu ayat Al-Quran itu Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitonu ma kanu ya'malun. Allah itu setan itu zayyana, menghiasi perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang pendosa. Jadi maksudnya orang-orang yang berbuat dosa itu, kenapa ada orang berbuat dosa berulang-ulang? Itu karena wa zayyana lahumus syaiton. Setan yang menanamkan dalam pikirannya bahwa perbuatan yang dilakukan itu baik-baik saja, bahkan indah-indah saja itu. Nah itu naudzubillah jangan sampai terjadi seperti itu. Contoh yang gampang ya untuk menggambarkan itu, mohon maaf nyun sewu ya. Saya tidak bicara soal itu baik atau enggak ya, tapi saya cuma menggambarkan betapa yang dimaksud dengan zayyana lahumus syaiton itu. Tato nyun sewu ya, bagi bapak-bapak atau tato di badan, apalagi anggota wudhu misalnya itu. Bayangkan coba kita ke belakang ya, 20 tahun yang lalu, apalagi 30 tahun yang lalu. Kalau ada orang tatoan itu gimana rasa kita itu? Tato 20 tahun yang lalu itu ibaratnya sebuah apa ya? Pokoknya aib lah ya, aib yang sangat-sangat memalukan barangkali. Barangkali ada di antara orang itu kalau disuruh tatoan, daripada misalnya disuruh tatoan dibayar 1 miliar gitu aja mungkin nggak mau gitu. 20 tahun yang lalu. Sementara di sisi lain ada ada seseorang yang dengan begitu bangganya, dengan begitu gagahnya menunjukkan atau melakukan dan menunjukkan tatonya. Nah, coba ini gambaran. Kenapa ada dua orang, yang satu merasa bahkan sampai mati pun tidak mau tatoan, sementara yang satu melakukannya itu dengan penuh kebanggaan, padahal perbuatannya sama. Nah itu kira-kira karena tadi wa zayyana lahumus syaitonu ma kanu ya'malun. Setanlah yang menanamkan pemikiran, menanamkan kesadaran, menanamkan paradigma istilahnya dalam pikirannya bahwa perbuatan yang dilakukan itu fine-fine saja, baik-baik saja, nggak ada yang yang jelek gitu. Maka kalau kita dalam sehari-hari kita sebut amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu artinya apa? Kan sering diterjemahkan memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Padahal ma'ruf secara bahasa, secara etimologi, secara bahasa itu kan sesuatu yang dikenal, memerintahkan sesuatu yang dikenal. Maka anak-anak muda sekarang istilahnya ta'aruf, saling mengenal. Jadi ma'ruf itu memerintahkan sesuatu yang dikenal. Kenapa kemudian kebaikan, perkara baik kok disebut sesuatu yang dikenal? Karena nggak mungkin ada kebaikan yang tidak dikenal. Kebaikan itu pasti kita kenal. Pasti mata arafahun nas disebut dalam sebuah kitab. Ma'ruf itu mata arafahun nas, sesuatu yang saling dikenal oleh masyarakat. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri kita, dalam sehari-hari kita itu ngaji, sholat, puasa dan seterusnya, sedekah, itu kan kita familiar. Itu perbuatan baik pasti kita terima, pasti kita kenal. Itu disebut ma'ruf. Sementara mungkar itu sesuatu yang asing, sesuatu yang kita aneh gitu. Sesuatu yang aneh yang diingkari, tidak ditolak gitu. Kebalikan dari sesuatu yang saling dikenal, maka mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal. Saya contohkan tadi 20 tahun yang lalu itu orang tatuan itu aneh, diingkari.
tidak dikenal. Kok iso-iso ya awak diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah dengan badan yang bagus, mulus dan seterusnya, kok tiba-tiba ditato gitu. Nah, sekarang hati-hati Bapak Ibu, sebagian dari mungkar itu sekarang sudah menjadi makruf. Ngerti nggak maksud saya? Bahkan bukan sebagian, banyak sekarang kemungkaran sudah menjadi makruf. Nah, kalau sudah menjadi makruf itu berarti orang memerintahkan silakan tatoan, silakan buka aurat. Satu lagi contoh, apa namanya, hamil di luar nikah ya. Bayangkan 20 tahun yang lalu orang hamil di luar nikah itu sudah tidak tertolong ya aibnya ya. Sekarang biasa-biasa saja, itu sudah lumrah terjadi di mana-mana. Jadi hamil di luar nikah itu 20 tahun yang lalu menjadi mungkar, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang aneh, asing, pokoknya aneh banget. Tapi sekarang sudah menjadi hal biasa-biasa saja, di setiap kampung ada itu. Kira-kira. Nah, hati-hati, maka kita semua punya peran untuk menjadikan satu perbuatan itu sebagai ma'ruf atau mungkar. Tapi rata-rata kita kan kemudian sudah ikut larut begitu saja menerima kemungkaran sebagai kema'rufan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terlalu panjang. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.